Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Lida Rahmadani. Saya dari kelas 12 IPA 2 dengan nomor absen 20. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai tekanan osmotik dalam materi sifat koligatif larutan. Video ini diambil demi memenuhi tugas penilaian tengah semester kimia yang diampu oleh Pak Danang. Selamat menyaksikan. Sifat koligatif larutan, tekanan osmotik. Nah, sebelum kita masuk ke materi tekanan osmotik, kita harus tahu dulu nih, apa sih sifat koligatif larutan itu? Pada hukum Lord merupakan dasar dari sifat koligatif. Kata koligatif berasal dari kata Latin, yaitu colligar, yang berarti berkumpul bersama. Maka dari itu, sifat ini bergantung pada pengaruh kebersamaan atau kolektif semua partikel dan tidak pada sifat dan keadaan partikel. Secara teori, sifat koligatif adalah sifat suatu larutan yang tidak dipengaruhi oleh jenis zat tersebut, melainkan dipengaruhi oleh konsentrasi. Selain itu, larutan yang memiliki sifat koligatif harus memenuhi dua asumsi, yaitu zat terlarut tidak mudah menguap sehingga tidak memberikan kontribusi pada uapnya. Asumsi yang kedua adalah zat terlarut tidak larut dalam pelarut padat. Nah, terdapat 4 macam sifat koligatif larutan, yaitu diantaranya yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh, yang kedua, kenaikan titik didih, yang ketiga, penurunan titik beku, dan yang keempat, tekanan osmotik. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai tekanan osmotik. Sebelum ke perhitungannya, kita harus tahu dulu nih, apa sih tekanan osmotik itu? Nih, tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang membentuk dalam larutan yang lebih pekat saat osmosis terjadi. Tekanan osmotik inilah yang akan mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan larutan murninya yang dipisahkan oleh membran semi-permeabel. Dengan kata lain, tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis. Tekanan osmotik ini merupakan salah satu dari sifat koligatif larutan. Nah, lalu tekanan osmotik itu terbagi menjadi 3 jenis nih teman-teman. Yang pertama ada isotonik, yang kedua hipotonik, dan yang ketiga hipertonik. Isotonik adalah larutan yang mempunyai tekanan osmotik sama dengan tekanan osmotik lainnya. Lalu hipotonik yaitu larutan yang mempunyai osmotik lebih kecil dari osmotik lainnya. Dan hipertonik yaitu larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih besar dari osmotik lainnya. Nah, bagaimana sih terjadinya tekanan osmotik itu? Di sini kita lihat ya pada gambar nih. Pada gambar tersebut terdapat dua wadah A dan B. Wadah A diisi dengan air murni, sedangkan wadah B diisi dengan suatu larutan. Keduanya dipisahkan oleh membran semi-permeabel yang hanya bisa dilalui oleh molekul air saja. Pada gambar A menggambarkan kondisi awal, kemudian karena konsentrasi larutan B lebih besar, maka akan terjadi proses osmosis, di mana air murni akan pindah ke larutan B melewati membran semi-permeabel. Setelah beberapa lama, kondisinya akan tampak seperti pada gambar B. Permukaan larutan B menjadi naik, sedangkan permukaan air murni turun. Proses osmosis ini terus terjadi dan baru berhenti ketika air murni dan larutan B mencapai kesetimbangan osmotik. Nah, keseimbangan osmotik pada gambar B disebabkan oleh hidrostatik yang terbentuk dalam larutan B. Saat osmotik terjadi yang dikenal dengan tekanan osmotik. Tekanan osmotik akan mempertahankan kesetimbangan osmotik pada larutan A dan larutan B. Namun, kondisi pada gambar B bisa dikembalikan lagi ke keadaan awal seperti pada gambar A. Caranya adalah dengan memberikan tekanan luar yang besarnya sama dengan tekanan osmotiknya, seperti pada gambar C. Nah, menghitung tekanan osmotik. Nah, bagaimana sih caranya mencari rumus dalam tekanan osmotik itu? Tekanan osmotik dilambangkan dengan tanda V. Nilai V dari suatu larutan
dapat dihitung menggunakan persamaan Van Hoff seperti berikut. Nah, dalam ini dirumuskan Pi F sama dengan N dikali R dikali T. Pi sama dengan N per V atau volume dikali R dikali T. Nah, tekanan osmotik ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Pada larutan non-elektrolit dirumuskan dengan V sama dengan molaritas dikali R dikali T. Pada molaritas ini dirumuskan massa per mR dikali 1000 per mili. Maka pada molaritas bisa diganti rumusnya menjadi Pi sama dengan massa dikali mR dikali 1000 per mili dikali R dikali T. Lalu pada larutan elektrolit dapat dirumuskan menjadi Pi sama dengan M dikali R dikali T dikali I, di mana massa molaritas ini bisa diganti menjadi massa per mR dikali 1000 per mili dikali R dikali T dikali I. Perbedaan pada perumusan non-elektrolit dan elektrolit ini terletak pada I. Jika pada non-elektrolit tidak perlu dikalikan dengan I atau faktor Van Hoff, namun pada larutan elektrolit ini perlu dikalikan dengan I. Nah, keterangannya Pi sama dengan tekanan osmotik. Dalam tekanan osmotik ini dalam satuan atm atau partikel. Lalu V, volume larutan dalam satuan liter atau desimeter kubik. N atau mol zat larut dalam satuan mol. R sama dengan ketetapan gas, memiliki nilai 0,082 liter atm per mol Kelvin. Lalu pada T atau sama dengan suhu. Suhu ini memiliki satuan Kelvin. Lalu yang terakhir ada I atau faktor Van Hoff. Pada faktor Van Hoff ini dapat dirumuskan 1 plus N-1 dikali alfa. Lalu masuk ke contoh soal dalam tekanan osmotik. Saya akan menjelaskan mengenai contoh soal yang pertama, yaitu tekanan osmotik dalam non-elektrolit. Di sini, pada soal ini terdapat larutan non-elektrolit yang berada di suhu 27 derajat Celcius dengan tekanan osmotik sebesar 0,738 atmosfer. Hitunglah berapa besarnya molaritasnya. Nah, kita lihat dulu di sini apa saja yang diketahui. Pada soal diketahui nilai Pi-nya sama dengan 0,738 atmosfer dan suhunya 27 derajat Celcius. Nah, pada tekanan osmotik ini kita harus merubah suhunya menjadi satuannya dalam Kelvin. Jadi harus ditambah dengan 273. 27 ditambah 273 mendapatkan hasil 300. Jadi suhunya menjadi 300 derajat Kelvin. Dan R atau ketetapan gas. Ketetapan gas ini sudah ditetapkan nilainya, yaitu 0,082 liter atm per mol Kelvin. Nah, menjawab dalam soal ini, kita ingat lagi, dalam tekanan osmotik non-elektrolit ini dirumuskan dengan Pi sama dengan M molar dikali tekanan ketetapan gas dan dikali dengan suhu. Nah, pada soalnya ditanya berapa besar molaritasnya. Jadi, yang kita cari adalah M. Lalu, kita ubah saja ruasnya, kita ubah saja rumusnya. Pada R dikali T ini dipindah ruas untuk membagi Pi. Nah, rumusnya dapat diambil menjadi molaritas sama dengan Pi per R dikali T. Lalu tinggal dimasukkan saja angka-angkanya, yaitu molaritas sama dengan 0,738 per 0,082 dikali 300. 0,082 dalam nilai ketetapan gas dan 300 dalam ketetapan suhu. Nah, 0,082 dikali 300 ini mendapatkan hasil 24,6. Nah,
Lalu dihitung 0,738 per 24,6 mendapatkan hasil 0,03 molar. Jadi, molaritas dari tekanan osmotik 0,738 atmosfer adalah 0,03 molar. Kita ke contoh soal berikutnya. Contoh soal tekanan osmotik elektrolit. Di sini diketahui pada soalnya itu Dr. Vegabungs mempunyai 46,8 gram NaCl di dalam 2 liter pelarut. Apabila Dr. Vagabung mengukur di suhu 77 derajat Celcius, berapa atmosfer tekanan osmotiknya? Mr NaCl sama dengan 58,5. Nah, diketahui pada soal NaCl ini memiliki massa 46,8 gram. Lalu mRNaCl ini 58,5 dan volumenya yaitu 2 liter dan dirubah ke dalam mililiter menjadi 2000 mililiter. Nah, suhu di sini diketahui 77 derajat Celcius. Kita harus mengubahnya menjadi dalam satuan Kelvin. Jadi, suhunya menjadi 350 derajat Kelvin. Dan I-nya kita ketahui 2. Mengapa 2? Karena Na ini memiliki satu nilai dan Cl ini juga 1. Jadi 1 ditambah 1 menjadi 2. Jadi kita ketahui I-nya sama dengan 2. Nah, kita sekarang akan menjawab soalnya. Kita ingat lagi rumus dalam tekanan osmotik elektrolit, yaitu Pi sama dengan molaritas dikali ketetapan gas dikali suhu dikali faktor Van Hoff. Nah, di mana dalam molaritas ini dapat dirubah menjadi rumusnya massa per mR dikali 1000 per mili dikali R dikali T dikali I. Nah, kita masukkan saja rumusnya. 46,8 per 58,5 dikali 1000 dan mililiternya ini 2000 dikali 0,082 dikali 350 dikali 2. Dalam 46,8 dibagi 58,5 mendapatkan nilai 0,8. Lalu pada 1000 per 2000 mendapatkan nilai 0,5. Maka 0,8 dikali 0,5 dikali 0,082 dikali 350 dikali 2 mendapatkan hasil akhir yaitu 22,96 atm. Jadi tekanan osmotiknya adalah 22,96 atmosfer. Sekian video dari saya dalam menjelaskan tekanan osmotik yang mampu saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Enang Ardanto selaku Bapak Guru Kimia saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.